anakmu kau akikah dan tidak menerima amplop, lihat nanti. Belum selesai kuliah, itu sudah banyak orang yang menawarkan pekerjaan. Tapi ya kau mahakeka kau terima pas solo, ya kau selesai itu sila ada sampai jamat tu napa wadilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, kami muliakan dan kami ta'zimi bil khusus sahibul bait dan juga terkhusus sahabat-sahabat dari lembaga dan badan otonom PCNU Kabupaten Tanah Toraja, terkhusus sahabat-sahabat dari bangsa dan langsung orang tua kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat dan ibu-ibu, terkhusus ibu ketua muslimat PCNU. Alhamdulillah malam ini kita mengadakan pengajian yang kaitannya dengan akikah, tasyakuran, sebenarnya syukuran. Saya pernah dibimbing oleh salah satu mursyid tarekat tentang bagaimana cara merawat anak dalam sisi agama. Jadi merawat itu artinya mulai sejak dia di dalam kandungan itu sampai anak itu besar. Tapi itu agak berat. Saya sendiri susah terus terang. Karena kalau itu yang mau diterapkan, ada beberapa yang saya pakai sampai hari ini untuk anak-anak. Karena agama ini ada ilmu di dalamnya yang ulama kita sering mengatakan ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu hikmah itu ilmu hikmah juga itu adalah ilmu. Cuma karena dia ilmu yang lahir dari ilmu, itu sehingga disebut ilmu hikmah. Nah, misalnya kenapa Rasulullah memerintahkan mengakikah anak dengan 2 ekor kambing untuk laki-laki. Untuk perempuan 1 ekor. Kalau tidak mampu ya cukup 1. Kenapa kambing yang diambil sebagai dasar? Itu semua ada hikmahnya. Jadi saya ingin kasih tahu begini. Perintah akikah itu sebenarnya kan memang 7 hari kelahiran. Tapi kalau tidak sempat, itu baru bisa ditambah 7 hari. Cuma kadang-kala kita ini kalau di kampung biasa, dia tambah bukan 7 hari. Tapi tambah 1 hari. Iya, jadi dia tambah 1 hari dan bilang mapak ganda asok. Sebenarnya enggak. Yang sunnahnya itu 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Itu sunnah akikah. Kalau ada orang mengakikah anaknya di luar dari itu akikahnya bisa sah. Cuma tidak mengikuti sunnah penetapan waktu. Jadi biasa ada orang di akikah itu 3 hari kelahiran. Itu akikahnya sah. Cuma dia tidak mengikuti sunnah harinya. Jadi jangan katakan bahwa akikah di luar dari hari ke-7, hari ke-14, 21 tidak sah. Tidak, itu tetap sah. Cuma tidak mengikuti sunnah hari. Kemudian yang kedua, akikah itu sebenarnya memang
Kalau kita mampu mencukupkan 2 kambing, kalau laki-laki ya 2, kalau perempuan ya 1. Tapi Nabi itu mengakikah cucunya dengan 1 kambing. Makanya dia mengatakan kamshan. Itu Hasan dan Husain itu kan tetap 1. Karena mampunya seperti itu. Tapi wasiatnya, saya pernah tanyakan, kenapa laki-laki mesti 2? Karena memang ternyata laki-laki itu nanti tanggung jawabnya juga memang 2. Makanya dalam pembagian warisan juga begitu. Jadi laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat 1. Istilahnya orang Bugis malempai rone mak jujung makunrei. Dan saya juga pernah protes itu ketika ngaji sama guru. Wah, ini tidak adil. Karena kenapa perempuan dikasih setengah dari bagian laki-laki? Dia mengatakan sebenarnya itu sudah adil. Karena wanita itu ketika menikah dapat 3. Karena 2 bagian suami, 1 bagian dia. Nanti kalau suami menikah itu sudah dapat 3 juga. Itu sudah berketemu. Makanya pernikahan itu adalah menyempurnakan agama. Itu salah satu alasannya beliau. Nah, kemudian ini yang tidak mampu biasa kita lakukan. Saya sering sampaikan ini. Kalau akikah, hendaknya itu tulang binatang akikah itu tidak dipotong. Itu yang paling utama. Cuma ini agak berat. Jadi tulang yang memanjang itu tidak dipotong dan tidak diremuk. Jadi semua tulang yang melingkar itu tidak diremuk. Jangan dipotong. Itu sesuai dengan jumlah. Jadi tulang kambing itu sesuai dengan jumlah tulang bayi. Jadi apa hikmahnya? Kalau ada orang mengakikah anaknya, tulang binatang yang dipakai akikah itu tidak dia potong, itu anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu hikmahnya, besar sekali itu. Artinya tidak dipotong begini, tulang rusuk kan itu melekat di bagian perut dan di bagian punggung. Itu tetap dilepas, cuma jangan dipotong-potong kecil. Iya. Itu anunya, Pak. Saya ngajinya itu dulu istilahnya saya hampir enggak terima. Saya bilang kalau ini mau dilakukan susah. Nanti pernah saya lihat di YouTube itu, orang di Yaman itu ketika dia kambing akikah, memang dia gantung. Kemudian dia pakai pisau kecil, iris itu. Hanya mengikuti dagingnya saja. Tulangnya itu tidak dilepas dari rangkanya. Baru diambil kulitnya, dibungkuskan tulangnya, kemudian ditanam. Itu yang paling utama. Supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Itu agak berat memang, Pak. Makanya saya bilang, saya saja yang ngaji langsung sama guru, tak diberitahu tata caranya. Itu sampai hari ini masih agak berat. Kemudian akikah itu juga, itu kan sebenarnya ada beberapa di situ. Menggunting rambut, memberi nama. Nama ini kadang kita sembarang. Terus terang, saya katakan kasih nama anak itu sembarang. Kalau dalam tasawuf, itu kita cari nama, barang 3 atau 4. Kita istiharakan satu-satu, baru langsung diberikan ke anak. Kalau anak itu menangis ketika disebutkan, dibisikkan di telinganya, jangan kasih nama itu. Cuma kadang-kadang kalau kita kasih nama itu kan cari dulu nama artis. Oh, ini yang bagus artinya. Ini langsung kan. Itu. Jadi itu kan. Jadi ulama saya bilang memang agak berat. Jadi itu dikasih khusus itu. Diistiharakan satu-satu. Kalau misalnya apa hajat kita, anakku ini saya mau kalau misalnya jadi bupati nanti. Carikan nama, kemudian kita istiharakan. Kemudian nanti itu dibisikkan. Iya. Jadi biasa kan Fulan bin Fulan. Nah, itu kan kalau di Kalimantan itu biasa saya ridhohkan dan berikan nama atas kamu dengan nama ini. Kalau dia tersenyum, dia mengatakan kalau anak itu tersenyum, itulah nama yang kau kasih kepadanya. Tapi ketika dia menangis jangan ambil. Itu berat untuk dia. Itu jadi itu.
Kemudian saya kembali. Ini kambing tadi, perintahnya juga, makanya kan 60 potongan itu, Pak. Itu tidak lebih. Itu persis dengan tulang-tulang kita. Tulang yang memanjang itu jangan dipatahkan. Jadi jangan dipatahkan, itu yang tulang memanjang. Kalau kepalanya kan tidak masalah. Kepala itu kan tidak masalah. Yang maksud saya itu kayak tulang betisnya kambing, kaki tulang paha, itu jangan diremuk itu. Makanya dagingnya saja diambil, itu paling aman. Baru kulitnya pakai bungkuskan, kemudian ditanam. Itu untuk akikah. Sebenarnya bab akikah itu kan dalam fikih gandengan dengan bab kurban. Itu satu bab. Akikah dengan kurban itu kan satu bab. Kemudian yang sering kita juga keliru, itu kalau masakan akikah itu dimasak dengan masakan yang manis. Jangan dikasih lombok. Iya. Jangan. Jadi kalau masak masakan akikah itu kan, itu hadis Nabi, betul Pak. Masaklah masakan akikah untuk anak-anakmu itu dengan masakan dengan bumbu yang manis. Jadi makanya orang tua dulu itu nak kasih gula. Kasih gula bumbunya, tapi lomboknya tetap dia pisah, tidak dicampur. Kenapa? Supaya anak-anakmu itu semua orang cinta kepadanya. Kasih sayangnya orang tinggi. Cuma ini yang agak berat. Kalau akikah, sebenarnya tidak undang orang. Tidak undang orang. Akikah itu bersedekah. Jadi kita yang masak kemudian diantarkan. Itulah bedanya dengan kurban. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah, kalau akikah dibagikan dalam keadaan masak. Sebenarnya tidak salah, Bu. Jadi dia bilang, wah salah lah ini. Tidak salah. Apa keistimewaannya? Kalau orang anaknya di akikah kemudian dia mengantarkan, itu anak itu kalau dia kerjakan tidak usah pusing, Pak. Istilahnya kalau ada urus, jangan makin urus sih. Selesai itu baru tinggalkan. Maka dia gerutai perenung itu. Kemudian rezekinya itu dimudahkan. Itu kuncinya. Makanya diantarkan. Supaya banyak orang yang menikmati itu. Kemudian ajak terima pas solo. Ini yang agak berat ini juga. Saya di Guru Tak itu kan kasih tahu begini. Saya sebenarnya itu semua ada hadisnya, Pak. Cuma ada ulama mengatakan ini masuk dalam kategori hadis dhaif, ada mengatakan ini hadis hasan. Saya ngaji itu memang direntekan, cuma saya tidak anukan. Begini, ulama kita bilang begini. Kalau anakmu kau akikah dan tidak menerima amplop, lihat nanti. Belum selesai kuliah, itu sudah banyak orang yang menawarkan pekerjaan. Tapi ya kau mahakeka kau terima pas solo, ya kau selesai itu sila ada sampai jamat tu napa wadilo. Itu kuncinya. Makanya sebenarnya akikah itu kan bersedekah. Ya. Makanya saya sering tahu masyarakat, ini kan susah Pak dilabrak. Karena satu tradisi di masyarakat yang dianggap baik kan tidak dianggap salah dalam agama, itu kan baik. Makanya kita di NU kan pakai itu. Makanya saya sering suruh masyarakat mengakali, suruh makalangi. Hari ke-7 kelahiran anak, kau beli kambing. Tidak usah mengundang orang. Suruh Pak Imam sembeli atau bapaknya, kemudian kita masak dengan sempurna. Tulangnya kita jangan patahkan, kemudian bungkus dengan kulitnya kita tanam. Masak itu dengan jangan kasih lombok, kemudian kita bikin paket-paket, kemudian kita sedekahkan. Nanti hari ke-14 baru syukuran. Terima nih Pak Solo, kan itu atau mahake kan? Kan sudah nih kan sudah akikahnya. Iya. Jadi kita tetap jalankan yang betul-betul kita inginkan untuk mengambil berkahnya sesuai sunnahnya. Sekaligus kita tidak membuang tradisi yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi
7 hari kelahiran, tidak usah ngomong-ngomong, pergi saja sembelih kambing. Itu kita anukan. Nanti kalau syukuran, biar tidak potong kambing, biar potong ayam. Tadi mama kipas Solo, biar banyak nak kasih, kita ambil semua. Kan saya kita bilang, saya kan syukuran, bukan nakikah. Sudah selesai. Kan begitu. Ya, jadi saya dulu kan mikirnya begitu. Makanya sekarang orang banyak beralih ke pondok, ke panti asuhan ketika akikah. Tapi saya tidak sepakat. Karena di panti asuhan, di pondok itu, tidak semua pondok itu mengelola dengan benar. Tidak semua juga di panti itu mengelola dengan benar. Dan daging akikah itu juga mesti ada yang dinikmati oleh tetangga dan keluarga. Jadi mestinya kalau kita mau masak dulu, nanti selesai dimasak baru kirim ke panti asuhan. Jangan di sana dimasak. Kita yang kerjakan baru kita bawa ke sana. Itu yang paling utama. Karena binatang akikah itu disedekahkan dalam keadaan sudah dimasak. Nah, kalau kurban disedekahkan dalam keadaan mentah. Nah, itu kuncinya. Nah, kemudian, tadi yang kita lakukan itu memotong rambut. Menggunting rambut itu di dalam hadis disebutkan jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi rambut bayi itu digundul. Tapi saya kasih tahu, menggundul bayi tadi hari apa ya? Pas sekali. Mencukur anak itu usahakan setiap hari Rabu. Lakukan selama 40 Rabu. Saya dapat di kitab hikmah itu, siapa yang bercukur setiap hari Rabu itu selama 40 Rabu, maka anak itu bisa menjadi seorang ulama fikih. Itu ahli fikih. Fuqaha. Makanya ada pondok pesantren di Jawa itu masih menerapkan itu. Setiap hari Rabu bercukur. Sebenarnya bercukur itu bukan hari Jumat. Kalau kita mau ambil anunya di hikmah, itu hari Rabu. Iya. Jadi anak-anak kita itu cukur rambutnya hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu. Cuma kalau bayi seperti itu dicukur pertama, itu rambutnya diambil, kemudian ditimbang. Berapa beratnya, kemudian dibelikan emas. Jangan uang. Belikan emas. Emas itulah yang disedekahkan. Supaya anak kita dimanapun dia berada tidak akan pernah jadi anak buah. Itu kuncinya. Dan dia tidak pernah rendah kedudukannya. Maka dia orang istilahnya itu maka dia tanya roh pemujajangan. Kenapa? Karena emas itu yang tidak pernah turun nilainya. Makanya saking pentingnya dinilai dengan emas, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kau tidak mampu dengan emas, gunakan perak. Nah, di toga agak ulu anak-anak nada api telu garang. Apalagi kalau tadi bayi tipis sekali. Itu dicukur habis. Cuma kita, orang tua kita, iya ro ulu anak-anak ikalu inapi pertama kok kalu kue. Padahal iya ro kalu kue tanya ulu pasangan nah. Es batu si basiro. Cuma kenapa kita pakai kelapa itu senongan. Tadi kembali ke tafaul. Karena yang bisa hidup di mana-mana itu cuma kelapa. Jadi hajatnya itu mudah-mudahan anakku ini dimanapun dia berada dia bisa menjadi orang sukses. Kemudian yang kedua kelapa itu mulai dari akarnya sampai daunnya itu semua digunakan. Itu tafaulnya di situ. Cuma yang ketiga saya dapat itu ada dulu artikel saya baca itu dari London, dari Inggris. Ternyata rambut bayi itu mengandung kurang lebih 4 juta virus. Itu rambut bayi. Makanya kalau mau dites virusnya itu dimasukkan di air kelapa. Itu air kelapa kalau diambil rambut bayi biar sedikit dimasukkan ke air kelapa kemudian ditutup. Dalam jangka 1 malam saja itu isinya kelapa itu rusak. Padahal air kelapa itu pensteril racun yang paling bagus.
Makanya Nabi menyuruh kita mencukur habis, jangan sisa hanya selembar. Makanya di London itu aturan, setiap bayi yang mau tinggalkan rumah sakit mesti dicukur habis rambutnya. Dari situlah kenapa anak-anak yang baru lahir itu dikasih lapisan di bagian kepalanya, utamanya di ubun-ubun. Agak istilahnya orang wete-wete. Iya, ada yang hitam-hitam yang terkupas. Nanti 7 hari baru terkupas. Itu pelapis virus supaya tidak masuk. Secara alami itu, Pak. Iya, yang kerak-kerak hitam itu. Jadi kalau mandi kan biasa digosok-gosok itu supaya lepas. Itu nanti 7 hari baru lepas. Karena nanti 7 hari juga disunahkan untuk dicukur supaya itu virusnya tidak masuk. Jadi Allah itu sudah secara alami memberikan saringan supaya anak itu tidak terserang. Itu kuncinya, Pak Bu. Makanya anak-anak kita itu kalau 7 hari ya cukur. Apalagi sekarang kan sudah ada pencukur kumis itu yang paling halus itu kan bisa dipakai. Tidak usah pakai gunting. Baru itu anak itu bersih betul mukanya itu kalau sudah dicukur habis rambutnya. Cuma kita kadang gunting sedikit. Kayak tadi gunting sedikit baru kasih masuk ke sini. Udah dicukur habis. Udah bilang lain-lain kuliah kalau gundul. Justru itu makanya diteliti bahwa rambut bayi ini itu masuk selama 2 tahun. Itu virusnya. Ada yang mengatakan 1 tahun, tapi yang paling kuat itu saya lihat 2 tahun. Sama dengan air susu yang dari ibu itu memang bayi itu harus disusui setiap hari. Jangan bilang hari ini tidak, besok tidak. Kenapa? Karena setiap berubah waktu asar, pergantian waktu duhur ke asar, itu air susu itu berubah selnya. Itu berubah campurannya. Jadi setiap hari itu selnya berubah. Sehingga selama 2 tahun baru berhenti berubah. Makanya diperintahkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini, itu dianjurkan untuk menyusui anak selama 2 tahun. Karena air susu itu perubahannya selama 2 tahun baru berhenti berubah. Makanya Nabi melarang, jangan menyusui anak yang ketika selisih umur. Misalnya kita sudah melahirkan 3 bulan. Baru ada bayi baru lahir baru disusui. Jangan. Itu akan kena penyakit. Nanti ke otaknya lemah. Nah sekarang pakai SGM. SGM berapa itu? 0 sampai 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Baru masuk 1 tahun. Baru masuk 3 tahun. Baru masuk 5 tahun. 4 kali dia berubah. Air susu ibu itu setiap hari. Campurannya berubah. Makanya kalau orang yang minum susu formula itu bisa cepat cerdas, tapi nanti masuk SD lumpuh otaknya karena dia distimulus kemudian kalah. Jadi itu sudah dipersiapkan memang. Sama ayam potong, distimulus 29 hari bisa dimakan. Kan begitu. Makanya itu anak kita itu sudah diatur betul itu. Dan air susu ibu yang pertama yang warna kuning, usahakan anak yang ngambil. Itu antibodi yang paling kuat. Jangan dikasih bapaknya. Ini jadi masalah itu. Bapaknya yang ngambil. Itu. Ini. Jadi settingan Allah itu Pak luar biasa. Makanya saya bilang, kalau kita ngaji kitab di hikmah itu, makanya ulama-ulama kita seperti Guru Sekumpul Martapura, Kisep Al-Maliki itu ngaji kitab hikmah, justru larinya ke tasawuf. Karena di situ baru dipahami bahwa hikmahnya besar sekali. Cuma hal-hal itu susah Pak, karena orang yang tahu itu adalah orang yang tembus, dibukakan pintu kasyaf. Nah kayak saya ini tidak bisa. Yang palingan kita dapat ya penjelasan ulama. Makanya kalau orang mau jelaskan secara fikih mustahil. Makanya saya sering itu dibilangi ustaz tidak ada dalil. Karena susah. Sama kalau makan. Kenapa dilarang membuka bibirnya itu perempuan kalau mengunyah? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Karena wanita kalau mengunyah itu dia tutup bibirnya. Itu kan bibir bawahnya juga tertutup. Itu masuknya. Makanya Rasulullah itu melarang wanita membuka bibir ketika mengunyah. Itu hikmahnya lari ke situ. Bapak ibu cari dalilnya tidak bisa dapat.
Jangan begitu. Enggak bisa dapat itu. Kenapa makanan kita tidak boleh langkai? Ketika ada makanan di depan itu kau ambil. Jangan melangkai makan. Kan ada orang makan kayak eskapator, menyemprot tangannya begini. Kayak mobil beko itu. Iya, ambil yang di depanmu. Kenapa? Supaya rezekimu orang yang uruskan, bukan kau yang urus. Ya, orang bagi-bagi pasti dah ingat kau. Dan ada kau dapat. Tapi kalau orang makan melangkahi makanan, kau urus saja belum tentu kau dapat. Itu hikmahnya. Jadi ulama kita dari dulu itu sudah tahu. Dan itu masuk di ilmu hikmah. Kenapa larangan melap menjadikan pakaian sementara dipakai sebagai lap? Kan begitu. Maka kenapa tidak boleh memotong kuku di dalam rumah? Utamanya di dalam kamar. Itu kan jadi masalah. Kita mau memotong kuku kan kalau dikasih kertas kemudian dianu kan bukan jadi sampah. Ternyata yang kita tidak lihat itu ada jin yang dibawa kuku. Ketika kuku lepas, jinnya tinggal. Itulah yang membuat tempat itu panas. Makanya ada orang biasa itu tidak bisa tidur di kamarnya. Itu karena jin kuku. Makanya kita dianjurkan berwudu dulu baru motong kuku. Supaya jinnya itu lepas. Gitu. Makanya ilmu-ilmu seperti itu susah, Pak. Kalau mau dibicarakan dalil, berat itu. Karena kita kalau fikih itu kan masalah hukum. Dia tidak membicarakan hikmahnya. Maka daging babi itu haram. Pokoknya haram, selesai. Nanti yang dia cari kenapa haram? Oh ternyata misalnya mengandung cacing pita. Hikmahnya itu baru didapat. Begitu. Tapi tidak bisa berubah hukum karena hikmah. Misalnya kalau orang temukan obat yang bisa membunuh cacing pita, jangan katakan babi sudah bisa dimakan. Kalau gitu. Makanya ini kan yang banyak sekarang. Yang ketika orang pelajari agama kemudian dapat hikmahnya, dia sudah bisa blok itu, langsung dia mengatakan agama tidak ini. Oh itu jadi masalah. Agama tetap agama. Itu cuma bagian dari manfaat yang diturunkan oleh Allah. Sama di topi itu, kenapa pakai topi? Kenapa orang kerja pakai helm? Ya supaya tidak kena sinar matahari kepalanya. Atau nanti kalau ada bahan yang jatuh kena kepalanya itu bahaya. Makanya hikmah itu begitu. Dalam agama itu pasti ada. Kenapa kita kalau takbir mengangkat tangan seperti ini? Kenapa berdasarkan begini? Kenapa kalau ruku mengangkat sedikit kepala? Kenapa kalau tahiyat? Itu kan ada semua hikmahnya. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang mempelajari hakikat yang terdapat dalam perintah agama. Boleh jadi satu masalah orang temukan. Makanya saya kasih tahu. Jangan coba-coba sikat gigi itu di pintu WC. Kenapa? Itu pasti pelupa itu. Membaca tulisan di batu nisan, itu juga bikin lupa itu. Kadang kalau kita ke kuburan dibaca semua. Haji anu, wa anu. Jangan. Itu membuat otak lemah. Termasuk kalau dia itu memakan kepala ikan. Itu juga. Otak ikan itu yang bergaris-garis hitam itu kan itu yang melumpuhkan daya ingat. Makanya kau nggak tahu Pak Kandre Rubale patah kelupaan tuh. Warung berkah. Itu melumpuhkan daya ingat. Jadi makanya dalam agama ini Pak, memang kalau kita kaji lebih dalam itu luar biasa. Ini sudah jam 8. Hah? Bapak-bapak ini belum sholat. Kalau saya sudah sholat. Sudah menjamak sholat. Nah, kemudian. Nah, ini penting saya nukan. Sebenarnya kan terlambat, Pak. Istri kalau hamil pas 4 bulan. Berarti malam ke 121. Di situ kita start kirim Fatihah. Tawassul namanya. Ada 5 itu. Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu lambat saya dapat. Itu ada di kitab Tabaqatus Syadiliyatul Kubra. Jadi kalau mau tidur berwudu, kemudian suruh pegang perutnya. Baru dia baca ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Al-Fatihah. Baru khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kirimkan Fatihah. Baru Syekh Ahmad Ar-Rifai kirimkan Fatihah. Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki.
Itu ada 4 ulama wali kutub. Baru sudah itu minta berkahnya. Ya Allah, berikanlah berkah anak yang saya kandung ini sebagaimana berkah yang kau hadiahkan kepada 4 ulama ini. Itu ada di kitab Tabakat. Saya punya guru sekaligus sahabat. Itu Pak Kiai Khalid Hasan. Itu ada nama anaknya itu ada 2. Hasan Murtada dengan Husain Mustafa. Itu kelas 4 SD itu sudah hafal Sahih Bukhari Muslim. Kelas 4 SD. Hafal Bukhari Muslim berarti 160.000 lebih hadis dia hafal. Itu baru kelas 4 SD. Kitab-kitab klasik itu banyak yang dia hafal. Saya dulu tanya, bagaimana caranya mendidik anak menghafal begini? Sambil main dia menghafal. Dia bilang, oh itu di dalam kandungan itu. Makanya kalau istri hamil, suruh pegang itu sebelum tidur. Paling bagus itu kalau sudah sholat sunnah isya, dia belum tinggalkan tempat, itu baru dia pegang perutnya. Kemudian dia berdoa sambil mengusap itu, membacakan Fatihah ke 4 ulama wali kutub tadi. Kemudian minta kepada Allah supaya ulama yang keberkahan 4 ulama itu dia nugerahkan ke anaknya. Itu kan doa. Itu namanya bertawassul dengan menggunakan ulama. Jadi bukan minta ke ulamanya, minta kepada Allah sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu. Sama aja kita bilang ada orang misalnya, oh mudah-mudahan anakku nanti jadi begini. Gak biasa begitu. Mudah-mudahan anakku jadi begini, mudah-mudahan. Soalnya kan kuncinya, tapi ini agak berat memang. Mulai sejak berhubungan itu sudah diatur ulama. Tadi saya bahas bahwa pas berbuka puasa, Pak Kiai bilang bukan arak. Iya, karena Imamul Ghazali itu kan dalam kitab Hiyalimuddin itu kan ada. Siapa yang berhubungan pas selesai berbuka puasa sebelum makan hanya minum air putih. Tapi di bulan Ramadan ini, jadi pas selesai berbuka minum air putih kemudian berhubungan, itu Imamul Ghazali mengatakan anaknya itu potensinya menjadi seorang ulama besar. Ya natuna sama kada buka arak gitu kan begitu. Cuma susah kalau imam karena melo masih lai sapa pu imam kada kinro sila pu imam itu yang berat itu. Iya. Kenapa? Karena alasannya itu tadi saya sampaikan bahwa itu belum pernah melakukan dosa dan waktu paling mustajabah doa di situ. Yang ketiga, syaitan itu pasti tidak ada. Karena makanya di Ramadan itu kan tidak ada syaitan. Jin itu tetap ada. Tapi syaitan itu kan tidak ada. Karena dia sudah dirantai. Tapi kenapa masih banyak orang melanggar, Ustaz? Masih banyak pelanggaran itu karena 2 hal. Satu karena nafsu syahwat. Satu karena syaitan. Syaitan itu mempengaruhi kita. Dan syahwat kita juga mempengaruhi. Tapi ketika Ramadan dicabut satu. Tinggal syahwat, hawa nafsu. Makanya orang puasa itu untuk mengendalikan itu. Jadi jangan selalu salahkan setan. Nabi bilang setan lagi. Nabi bilang setan tidak pernah kau ganggu. Kenapa saya selalu disalahkan? Nah saya sudah diikat. Makanya semua ibadah di Ramadan itu mudah. Orang mudah bangun sholat tahajud. Orang mudah bangun pergi sholat sunnah. Sholat sunnah saja rajin dilaksanakan. Baca Quran mudah, sedekah mudah. Tapi setelah lewat Ramadan kembali lagi susah. Karena setan sudah lepas. Ujian kita tinggal 2 lagi. Makanya semua ibadah itu kalau Ramadan mudah. Kenapa orang bisa mengaji sampai khatam 2 kali, padahal kalau di luar Ramadan tidak khatam-khatam? Iya, karena tidak ada setan. Yang kita lawan tinggal nafsu. Hawa nafsu. Makanya puasa tujuannya mengendalikan, bukan menghilangkan. Kalau orang hilang nafsunya ya apa? Jadi masalah juga. Habis orang Islam kalau nafsunya tidak ada. Itu kalau begitu. Itu cuma makanya dikendalikan. Makanya kalau puasa itu jangan balas dendam lah. Tidak makan kalau siang, makan 3 piring kalau malam. Mau balas dendam itu, Pak. Bukan puasa itu. Iya. Perut sebenarnya ini kan 9 usus. Ada yang mengatakan ada yang 7. Tapi yang kalau dalam hadis itu kan kita punya 9 usus. Kalau orang mukmin itu makan dengan 1 usus. Nah, jadi kita makan itu Pak cuma 1 usus. Makanya biasa 7 suap sudah kenyang.
Kapan begitu? Ketika orang puasa 1 bulan dengan caranya puasa bagus, itu kalau hari lebaran disuruh makan baru 1 buras, nah makan kenyami. Karena ususnya yang 8 tertutup. Berkat puasa, cuma karena cambuk terus terbuka satu-satu. Kuat lagi makan. Makanya jangan heran kalau guru kayak Jabir Rahman Ambodale almarhum al-Magapurlah makan cuma 3 suap dia sudah kenyang. Karena memang dia makan dengan 1 usus. Maka dawai mati ki di kota Telu Timpu Miandre itu. Itu. Karena di situ ulama begitu. Itu kan kuncinya. Jadi jangan katakan, wah ini berat, kenapa bisa, apa nak pakai. Memang ditutup. Orang yang puasa saja kan begitu. Coba puasa, rutinkan puasa begitu selama 1 bulan. Nanti kalau mau makan itu sedikit aja itu. Mereka kalau di lebaran, sudah makan buras 1, makan ayam. Weh, kenyami, weh. Karena bisa masuk kenyami, nah baru aja 1 dimakan. Tapi karena na cambuk terus, mere-mere pasti nasa matu, na yambak sih. Tari jolok nasa cinampa. Ini kan jadi masalah. Padahal itu sebenarnya fungsinya puasa itu untuk menutup. Karena sebenarnya penyakit di situ. Jadi kalau mau anukan, tapi tidak usah juga menyiksa diri. Makanya saya sering. Tapi saya kasih tahu, cuma di Tatur ini Pak kayaknya puasa enak. Tantangannya tidak besar. Iya karena tidak panas. Ada juga kampung itu di Papua, itu di Wamena. Orang puasa di sana Pak, biar sehari semalam tidak lapar. Karena biasa tidak dilihat matahari, baru dingin. Jadi saya bilang kalau puasa di sini tantangannya tidak besar. Yang tidak sama kayak Merauke itu kan panas. Nah, kalau saya pernah diajari dalam tasawuf, bagi yang pekerja berat. Sebenarnya ini bukan dipakai dalam puasa saja, dipakai sehari-hari. Kalau mau makan sahur, biasa kan ada orang kalau puasa dia bilang, saya tidak lapar, cuma haus. Ada yang bilang, saya tidak haus, cuma lapar. Ada juga bilang, saya tidak haus, tidak lapar, cuma kayaknya selalu loyo. Iya, kayak fisik ini tidak bisa melakukan apa-apa, capek. Ada juga orang kuat kalau puasa, kalau sudah buka tidak bisa apa-apa. Baru saya begini, tidak bisa pergi. Kenapa? Ternyata ulama kita itu membagi. Diri kita itu kan ada jasad, ada napas, ada rahasia, ada ruh. Rahasia ini kan tidak dipakai. Yang dipakai itu jasad, kemudian ruh, kemudian nyawa. Yan itu nakada guru ta pandre telui. Ya kung katelu tamumu na di miwe pala maki buarang ikan ang katudeninu 2. Kalau kau makan, nah kau tidak kasih makan itu semua, itu pasti ada masalah nanti. Makanya diajarkan itu. Kalau bangun sahur, ambil air putih, minum dulu sedikit. Supaya nanti hawa makanan itu tidak panas. Jadi dahulukan minum air. Mestinya itu sunnahnya makan buah dulu. Makan dulu buah, apakah pisang atau apa. Kalau tidak ada, kue saja. Makan kue dulu, yang lembut-lembut dulu. Sudah itu baru makan nasi. Yo pidi makan lagi Pak bisa sumpah. Mesopin apa mandre. Cucu juga sebenarnya. Kapan kita cuci tangan? Sebelum makan tuh? Iya. Makanya Pak bisa sumpang. Makan dulu buah. Baru makan nasi. Yo pidi mesopin apa sapa. Apa bisa sumpah nasa? Iya. Kamu ini saya sudah masuk ke intinya ini. Kalau sudah minum, ambil nasi, tapi jangan pakai lauk. Ini di dalam tasawuf. Saya diajarkan itu di tarekat. Banyak jamaah saya itu yang pakai, Pak Bu. Kalau ada jamaah di sini yang biasa pekerjaannya berat, pakai itu, insya Allah. Biar puasa sunnah paling bagus. Ambil nasi, baru dicium. Jangan langsung dimakan. Dicium, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baunya itu yang dicium. Bau nasi itu baru ditelan, baru dimakan kasarnya. Jadi yemma iku pura yimau. Tapi alusukna istilahnya. Iya na tu maka da pandre nyawamu. Yang kedua, makan biasa. Nggak usah tahan napas. Makan saja. Nanti pada saat kita mau telan, baru tahan napas. Baru baca la ilaha illallah, baru ditelan.
Nanti yang ketiga, tahan napas baru dimakan. Nanti ditelan, baca la ilaha illallah. Itu yang dikasih makan, itu ruh. Nah, ini yang tiga ya. Kalau sudah itu makan maki, tapi kalau makan itu harus ganjil, suapan. Tidak boleh genap. Ya komandre kita apa ganjil ya aja nak balik. Tapi tidak usah dihitung, tidak usah bilang 1, 2, 3, tidak usah, makan saja. Nanti kalau mau kenyang, ambil ke air sedikit, baru minum. Baru ambil nasi, baru dibagi 3. Terakhirnya dihitung. Tapi paling pokok ini yang terakhir. Nanti kalau minum air putih, jangan pakai kopi terakhir. Air putih terakhir, cari air Al-Kausar. Angkat tuwenak Al-Kausar. Jadi kita masukkan ke mulut, itu ditahan. Itu berubah. Panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, itu ditelan. Kalau dia masuk panas, diganti. Ambil lagi. Jadi biasa kan lambat kita telan, berubah itu. Coba simpan di mulut, itu berubah. Panas, dingin. Kalau dia dingin ditelan, itu kayak air es masuk. Biar 1 hari 1 malam tidak minum, itu tidak haus. Itu kuncinya. Itu kalau air Al-Kausar itu. Jadi itu yang sering saya pakai Pak. Biasa kalau ceramah itu sebelum ceramah saya minum sedikit. Saya cuma pakai itu. Saya dikasih tahu, biar ceramah 4 jam itu tidak minum. Itu air Al-Kausar itu. Jadi itu nak kada pandri lusukmu, pandri nyawamu, pandri batinmu, pandri kasara. Sebenarnya itu kuncinya kalau minum terakhir. Jadi kalau biar kita ada mau perjalanan apa orang biasa mendaki gunung, kalau itu nak pakai, makanya sunnahnya itu minum, kita ambil air Bismillahirrahmanirrahim baru diminum, 1 kali diteguk baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru Bismillah lagi, baru minum, baru baca lagi Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru Bismillah lagi, baru ambil, baru minum, baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Makumoro ke bete tak minum? Ada yang minum kan 1 kali angkat, sudah. Ada yang lebih parah itu, cuma mulutnya goyang. itu ya, orang haus sekali itu. Rasulullah itu hadis. Saya dapat itu di penjelasannya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka selama air itu ada di dalam perutnya, dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, mudah beribadah. Yang kedua, tidak akan melakukan dosa besar. Itu berkah. Ya kau tahu maka tapi kau caranya nama kutu kak masuk pajak, lihat cara minumnya. Pengaruh itu. Makanya kenapa orang yang baru bangun tidur itu dianjurkan sebelum tidur juga begitu kan? Dianjurkan minum. Tapi cara minumnya tadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum 1 teguk. Baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru Bismillah lagi. Baru minum lagi 1 teguk. Baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru Bismillah lagi. Baru minum 1 teguk. Baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai. Biasa langsung habis saja. 1 kali basmalah. Itu dengan air ya. Itu. Ini sudah 1 jam lebih ini. Kemudian. Ini yang sekarang dienukan. Anak itu, ini penting saya sampaikan untuk yang bukan saja kepada yang syukuran hari ini, tapi kita semua yang hadir. Anak itu jam 4 subuh itu pasti bangun. Kalau ada anak kecil tidak bangun di jam 4 subuh atau menjelang subuh, kasih bangun. Kasih bangun. Kenapa? Karena itu waktu turunnya malaikat. Karena dia itu melihat. Makanya anak itu ngomong sendiri tuh. Jadi itu kalau biasa jam 4 subuh itu anak ngomong-ngomong sendiri. Begitu. Biasa mamanya marah-marah. Sejak nak motok melomopi mati dulu. Padahal itu dia melihat malaikat itu turun. Dan itu berbicara. Dengan para malaikat dengan bahasa bayi. Bahasanya. Di saat itu doakan. Baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Bacakan, tiupkan ke ubun-ubunnya. Kemudian ada itu dulu bilang orang Bugis, sumpah-sumpah. Saya sering mengatakan begini, hindari cicak. Itu yang paling pokok. Kalau ada anak kecil, hindari cicak.
Kalau ada di dalam kamar, usahakan cicak itu diusir atau dibunuhlah. Karena cicak itu ada jin di dalamnya, namanya Ummi Sibyan. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Itu yang bisa membuat anak-anak biasa biru-biru itu punggungnya, kayak hitam-hitam. Kayak ada orang yang sudah cubit. Itu Ummi Sibyan yang bisa mencekik dengan jarak jauh. Makanya biasa ada anak menangis tengah malam, itu Ummi Sibyan. Makanya kita diajarkan itu tulis lafaz Allahu itu di antara kedua alisnya, pakai cilak. Jadi nanti kalau misalnya anak bayi itu sudah dimandikan, ambil cilak, tertulis Allahu itu di alis antara dua alisnya. Baru dikasih tidur, itu tidak diganggu. Itu anunya, supaya tidak diganggu jin. Itu kan banyak biasa. Kalau orang Bugis bilang dekang. Saya tidak tahu kalau orang Toraja. Dekang itu sebenarnya itu kan kuncinya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Salah satu hal yang kita syukuri malam hari ini bisa bersilaturahmi. Dan yang paling pokok juga kita doakan mudah-mudahan anak Zara Nabila Ramzi ini menjadi anak yang solehah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan menjadi rahmat untuk keluarga besar dan kita semua, dan itu memang penting kita doakan. Jadi yang paling pokok itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan, bahwa hindari cicak karena itu bahaya untuk anak-anak kita. Makanya dari dulu itu kan Rasulullah mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan itu 150 hasanat. Iya. Kalau 2 kali itu pahalanya turun karena itu termasuk sudah menyiksa. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.